Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 Al-Farabi dan kelas 5 Thorik bin Ziyad. Bertemu kembali bersama Pak Taufik. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar materi sejarah kebudayaan Islam bab 3, materi Fatu Makkah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab 3 materi Fatu Makkah ini kita akan mempelajari satu pokok bahasan, yaitu sebab-sebab terjadinya peristiwa Fatu Makkah. Fatu Makkah artinya pembukaan kota Makkah. Maksudnya perebutan kembali kota Mekah yang telah dikuasai oleh kaum kafir Quraisy setelah kaum muslim tinggal di Madinah selama 8 tahun. Fatu Mekah bertujuan untuk membersihkan kota Mekah dari segala bentuk kekafiran yang selama ini melingkupinya. Selain itu, mengambil alih kembali kota Mekah sebagai pusat peribadatan kaum muslim di seluruh dunia atau Ka'bah yang penuh dengan kedamaian. Peristiwa Fatu Makkah terjadi akibat penyerangan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap sekutu kaum muslim. Penyerangan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah seharusnya dilakukan dengan baik oleh kaum muslim dan kaum kafir Quraisy. Akan tetapi, setelah Rasulullah SAW mendengar bahwa pihak kafir Quraisy melanggar perjanjian tersebut, beliau segera meminta kaum muslim untuk melakukan persiapan guna menaklukkan kota Mekah. Nah, tahukah anak-anak semua tentang perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah atau Sulhu Hudaybiyah adalah sebuah perjanjian damai antara kaum muslim dan kaum kafir Quraisy. Perjanjian ini berlangsung pada bulan Zulkaidah tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi di daerah Hudaybiyah. Sebab-sebab terjadinya peristiwa Fatu Makkah. Pada awalnya, kaum muslimin merasa khawatir dengan isi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu akan merugikan umat Islam dan membawa keberuntungan bagi kabilah Quraisy. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Berawal dari pelaksanaan isi perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW berkesempatan untuk memperluas cakupan dakwah Islam sampai ke seluruh negeri. Berikut ini adalah isi perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, umat Islam dan kaum kafir Quraisy tidak boleh saling serang selama 10 tahun. Yang kedua, Nabi dan pengikutnya tidak diperkenankan beribadah haji. Yang ketiga, kaum muslim wajib mengembalikan orang Mekah yang menjadi pengikut Nabi di Madinah, sedangkan kaum kafir Quraisy tidak wajib mengembalikan orang Madinah yang menjadi pengikut mereka. Dan yang keempat, setiap orang diberi kebebasan untuk memilih menjadi pengikut Nabi atau kaum kafir Quraisy. Dari isi perjanjian Hudaybiyah tersebut, kaum kafir Quraisy merasakan bahwa isi perjanjian Hudaybiyah tidak mendatangkan keuntungan, melainkan memberi ruang untuk memperluas pengaruh Islam di kota Mekah. Dari sinilah muncul keinginan untuk mengkhianati isi perjanjian tersebut. Pelanggaran isi perjanjian yang dilakukan kaum kafir Quraisy memicu terjadinya berbagai peristiwa besar, yaitu Fatu Makkah. Berdasarkan isi perjanjian di atas, perdamaian seharusnya berlangsung selama 10 tahun. Akan tetapi, sebelum waktu yang disepakati dalam isi perjanjian tersebut berakhir,
kaum kafir Quraisy melakukan perbuatan yang melanggar isi perjanjian. Mereka membantu Bani Bakr memerangi Bani Khuza'ah yang pada saat itu berada di bawah perlindungan kaum muslim, sehingga terbunuhlah 20 laki-laki dalam kejadian tersebut. Setelah kejadian tersebut, Amr bin Salim, salah seorang penduduk Khuza'ah, memimpin 40 orang pasukan berkuda. Mereka menuju Madinah menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Mendengar kejadian tersebut, Nabi Muhammad SAW mengutus seseorang untuk memberikan pilihan kepada kaum Quraisy atas kejadian ini. Pilihan tersebut antara lain, yang pertama, kaum kafir Quraisy membayar diat atau denda terhadap orang yang terbunuh. Yang kedua, mengutuk perbuatan Bani Bakr yang telah menyerang Bani Khuza'ah. Dan yang ketiga, membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang berarti mengikrarkan peperangan. Kaum kafir Quraisy memilih pilihan ketiga, yaitu membatalkan isi perjanjian Hudaybiyah yang berarti perang. Akan tetapi, kaum kafir Quraisy akhirnya sangat menyesali tindakan tersebut. Mereka mengutus Abu Sufyan, mertua Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan diutus untuk menemui beliau, tujuannya untuk memperbarui isi perjanjian yang telah mereka langgar. Ketika Abu Sufyan tiba di Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mendapati sikap Muhammad seperti itu, Abu Sufyan pergi menemui Abu Bakar agar membujuk Nabi Muhammad SAW. Namun, Abu Bakar menjawab, "Aku tidak bisa melakukannya." Setelah usaha menemui Abu Bakar As-Siddiq gagal, Abu Sufyan segera pergi menemui Umar bin Khattab. Abu Sufyan meminta hal serupa pada Umar, yakni membujuk Nabi Muhammad. Namun dengan tegas Umar menolak. Melihat jeripayahnya tidak membawa hasil yang menggembirakan, Abu Sufyan pulang ke Mekah dengan membawa kekecewaan karena gagal membujuk Rasulullah SAW. Peristiwa di atas adalah penyebab utama terjadinya Fatu Mekah. Penyebab lain Fatu Mekah adalah adanya keinginan dari pihak kaum muslim untuk membersihkan Ka'bah sebagai pusat peribadatan umat Islam dari segala unsur kemusyrikan. Nah, itu tadi materi kita pada pagi hari ini, bab 3 Fatu Mekah, mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa Fatu Mekah. Sebelum Pak Taufik akhiri, untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak tentang materi yang disampaikan Pak Taufik tadi, silakan anak-anak kerjakan tugas berikut ini. Mungkin cukup sekian materi dari Pak Taufik. Kita lanjutkan pada minggu depan. Pak Taufik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.